Halo teman-teman, kembali lagi di The Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa saham-saham yang menarik untuk tim perdagangan besok tanggal 29 September 2021. Nanti yang pertama kita akan menganalisa IHSG terlebih dahulu, lalu untuk sahamnya ada dua saham request dari penonton untuk Buka dan KLPF, lalu ada Medco, Behit, Imas, MPPA, MTEK, dan MLPL. Oke, kita langsung saja ke IHSG. Oke, pertama kita akan menganalisa IHSG terlebih dahulu. Lagi-lagi ya teman-teman, IHSG bergerak sesuai dengan analisa kita bahwa dia akan turun terlebih dahulu ya, turun dan tertahan di support horizontalnya ya. Dia sempat jebol sampai ke 6097, lalu mantul ada rejection, kembali naik ke area support horizontalnya di 6108 atau 6109 ya, tapi dia closingnya di 6113 ya, masih berada di area horizontalnya. Nah, untuk kedepannya kalau support horizontal ini kuat menahan dari penurunan IHSG, ya selanjutnya dia bisa naik menuju ke resistennya ya, resisten 6165 ya, area ini 6165-an ini merupakan resisten yang cukup kuat ya. Jadi untuk kedepannya masih ada potensi IHSG untuk naik ya kalau support ini kuat, tapi kalau support di 6108 ini tidak kuat ya, IHSG lanjut turun ya, ada potensi dia akan menjemput support trend lainnya ya. Jadi begitu untuk IHSG. Oke, untuk saham yang pertama dari request untuk Buka, beliau mengatakan kalau dia nyangkut di 875 ya kemarin. Nah, sekarang sudah 900, seharusnya sudah floating gain ya, floating profit untuk Bapak Syahrin Nafis ya yang komen kemarin. Nah, selanjutnya jika Bapak belum keluar ya, masih punya average di 875, Bapak bisa jual sebenarnya di harga 900, karena 900 ini ada resisten ya. Jadi cukup berbahaya kalau dia mantul kembali ke bawah ya, bisa kembali ke 870, karena 870 ini juga ada support. Jadi untuk saham-saham yang masih baru seperti ini masih banyak support dan resisten minor yang bisa kita gunakan ya, karena kan belum memiliki support maupun resisten yang kuat ya. Jadi kita bisa menggunakan support resisten yang masih minor. Nah, untuk kedepannya misal besok Buka bisa tembus dari 900, bahkan closing di atas 900 ya, itu artinya sangat bagus ya, masih bagus, ada potensi Buka bisa untuk ke 930 ya, karena ada resisten di 930. Jadi untuk yang masih punya di harga 875 sebenarnya cukup bagus, karena dia masih punya support di 870 dan besok merupakan penentuan ya, apakah dia bisa break dari 900 atau malah mantul kembali ke bawah. Nah, kalau besok market open dia ada indikasi untuk turun ya, dia mungkin volume jualnya lebih tinggi, atau dari price action-nya dia opennya turun ya, bagi yang punya di average 875 mungkin bisa mulai cicil jual ya. Jadi begitu untuk Buka, volume masih ada peningkatan untuk hari ini dan MACD masih mengarah ke atas ya. Jadi begitu untuk Buka. Oke, selanjutnya ada KLPF, ini juga masih saham request ya. Nyangkut di 1405 ya. Di sini dia memang ada support ya di 1405 ya, support minor ya, 1405 1410 ini
dia hari ini turun. Nah, untuk KLBF bisa mungkin cut loss terlebih dahulu ya, karena cukup jauh. 14.05 harusnya kalau dia jebol dari 1400 bisa cut loss ya, tapi tidak apa-apa, sekarang di 1380. Nah, tunggu besok, kalau besok dia ada reversal ya menuju ke 1400-an, bisa di cut loss terlebih dahulu karena dia ada resisten di 1420. Bisa jadi sebelum sampai ke 1420 dia akan mantul dulu ya. Ini dia kemungkinan akan naik, belum sampai 1420 ada potensi dia akan turun kembali ya. Jadi untuk KLBF bisa memanfaatkan kalau ada kenaikan harga bisa keluar dulu, kalau ada penurunan harga ya bisa langsung keluar dulu, karena di 1340 supportnya, jadi cukup jauh ya. Tapi bisa sesuaikan dengan profil resiko, apakah mau tunggu di 1340 lalu average down, atau lebih memilih untuk cut loss terlebih dahulu mungkin di area 1370-an yang mungkin mau cut loss lalu serok lagi di support yang lebih bawahnya, atau mau tunggu misal dia breakout ya, tunggu breakout. Jadi misal Bapak jual dulu nih di harga sekian, lalu kalau mau masuk lagi ya tunggu kalau dia menjemput supportnya atau breakout dari resistennya ya, karena 14.05 cukup jauh ya dari harga sekarang ya. Jadi begitu untuk KLBF, volumenya memang ada penurunan ya, tapi MACD-nya memang masih mengarah ke bawah ya, belum ada indikasi dia reversal. Tapi secara price action ini ada di tengah-tengah antara resisten dan support, jadi cukup riskan ya. Saya lebih menyarankan untuk cut loss terlebih dahulu, lalu kalau mau entry ya perhatikan di area support atau kalau dia break dari resisten sekalian ya. Jadi begitu untuk KLBF. Oke, selanjutnya ada Medco. Medco ini sangat menarik ya. Kemarin beberapa hari lalu menciptakan higher low ya di 470, dan hari ini dia naik hampir 8%, volumenya juga meningkat drastis ya. Nah, untuk Medco bisa teman-teman wait and see, mungkin 1-2 candle apakah dia bisa breakout lalu bertahan di atas ini lalu retest. Nah, kalau dia bisa bertahan akan sangat menarik ya. Untuk targetnya dia secara teknikal ya, kalau pola ini terbentuk ya, dia bisa ke area 695 atau 700 ya. Dan tepat di sini, tepat ya. Tepat di sini ada resisten di 700-695-an ya, area ini. Nah, untuk Medco lagi-lagi saya ingatkan, kalau dia memang benar breakout jangan tunggu semuanya jual di 700. Bisa mulai cicil jual mungkin di 650. Lalu di resisten sebelumnya mungkin di 610 ya. 610 ini juga cukup kuat menurut saya, karena di sini menjadi resisten. Jadi 3 kali menjadi support, lalu di sini sekali menjadi resistennya. Jadi untuk Medco sangat menarik, teman-teman bisa perhatikan kalau dia bisa breakout dan bertahan di atas 555 atau 550 ya, bisa mulai entry. Cut loss saja kalau dia jebol ke bawah dari 550, mungkin ya bisa 540, 535. Nah, lalu bisa entry lagi kalau dia turun ke area support trendline-nya ya. Jadi begitu gambaran Medco untuk ya mungkin beberapa hari ke depan ya, karena memang untuk Medco cukup berbahaya kalau masuk sekarang. Tapi kalau teman-teman yang suka spek buy ya bisa untuk masuk sekarang, asalkan jangan lupa untuk selalu memasang stop loss ya. Jadi begitu untuk Medco, volume meningkat drastis, MACD juga mengarah ke atas tajam ya. Jadi untuk Medco masih sangat prospek. Oke, selanjutnya ada Behit.
tepat ya di 81 80-an ya terjadi pantulan ya, walaupun closingnya sama dengan opennya di 81, tapi setidaknya dia sudah mencoba sampai ke 86. Nah, untuk bait bagi yang suka saham gorengan ya, ini sangat menarik karena harga sekarang ini tepat ya berada di area supportnya. Nah, bagi teman yang mau masuk ya di harga sekarang ini sangat menarik. Tapi kalau dia jebol dari 78 ya, bisa cut loss terlebih dahulu, lalu masuk lagi kalau teman-teman masih yakin di 75 ini ada support lagi ya, 75 76 ya di area harga ini. Ya, jadi mainnya tipis-tipis ya, masuk di 81, cut lossnya di 78 atau 79, lalu re-entry di 76 ya. Kalau masih jebol lagi ke bawah ya lebih baik cut loss terlebih dahulu karena harga bawahnya cukup jauh ya ini. Jadi untuk bait begitu targetnya ya kita bisa pasang di 88 sampai 92, bisa kita jadikan sebagai target ya di sini. Ya, untuk bait begitu. Ini saham beresiko, sekali lagi saya ingatkan bagi yang kurang suka saham gorengan bisa next ke saham-saham berikutnya. Untuk volumenya ada peningkatan, untuk MACD memang masih mengarah ke bawah ya, lagi-lagi karena 4 candle sebelumnya merah dan ada peningkatan volume ya. Jadi begitu untuk bait. Oke, selanjutnya ada IMAS lah. Ini merupakan saham yang menarik untuk entry saat ini ya, karena harganya berada di area support. Ya, punya support di 950 sampai 935. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa entry sebenarnya di harga sekarang. Cut lossnya kalau dia jebol dari 935 ya mungkin bisa pasang cut loss di 925, 920 ya. Lalu untuk target kenaikannya dia ada potensi untuk menjemput resistennya di area 1025 ya di sini. Ya, jadi untuk IMAS singkat saja karena memang sudah terlihat jelas ya harganya turun ya, koreksi ke area supportnya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan penurunan harga ini. Untuk volumenya memang masih ada peningkatan ya dibandingkan kemarin, tapi masih cenderung kecil jika dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya, hari-hari sebelumnya. Untuk MACD-nya juga masih mengarah ke bawah, tapi secara price action ini tepat berada di area supportnya ya. Jadi begitu untuk IMAS. Oke, selanjutnya ada MPPA. MPPA cukup menarik ya, membentuk pola inverted head and shoulder ya. Jika teman-teman lihat untuk neckline-nya ada di area 1060. Nah, harganya hari ini dia closing tepat di 1060. Nah, jadi teman-teman yang suka spek buy bisa mulai entry di harga sekarang. Untuk target secara teknikal ya, kita bisa ukur dari panjang headnya dan berada di area 1450. Tapi lagi-lagi saya ingatkan jangan sepenuhnya tunggu jual di 1450 ya. Bisa kalau pola ini benar confirm lalu dia naik ya bisa mulai teman-teman jual saat harganya menyentuh 1185 maupun 1260 atau 1255 area harga ini ya. Jadi begitu untuk MPPA. Cut lossnya ya, cut lossnya ini sebenarnya cukup tricky sebenarnya ya, bisa teman-teman sesuaikan dengan profil resiko. Saya hanya mengingatkan kalau dia punya support di 1020 ya. Jadi bagi teman-teman yang masuk di harga 1060 bisa sesuaikan sendiri apakah mau cut loss di 1050 atau 1045. Yang penting dia masih punya support di 1020 ya. Apakah teman-teman mau cut lossnya di 1040 lalu re-entry saat harganya menyentuh area 1020, atau mau benar-benar tunggu kalau dia jebol dari 1020 baru cut loss. Itu dua skenario yang bisa teman-teman pakai ya. Jadi cut loss dulu lalu re-entry,
atau beli di harga sekarang lalu hold, mau dia turun mau dia naik hold, asalkan masih ada di atas 1020. Kalau dia jebol dari 1020 baru cut loss ya. Jadi ada dua skenario. Untuk volumenya ada peningkatan, untuk MACD dia ada mengarah ke atas cukup tinggi ya. Jadi sangat menarik untuk MPPA. Kalau dia besok dia bisa break dari 1060 ya, akan sangat bagus, makin mengkonfirmasi terjadinya pola ini ya. Jadi begitu untuk MPPA. Oke, selanjutnya ada MTEK. MTEK lagi-lagi ya, dia tidak bisa menembus resisten trendline dan malah jebol turun ke bawah. Nah, tapi koreksi ini berada di area support ya. Dia punya support di 1925, dia sudah jebol dan berada di tengah-tengah antara 1830. Ya sempat ke 1855. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk MTEK bisa entry ya di area-area harga ini. Mungkin tunggu sedikit koreksi ya, kalau dia menyentuh 1830, 1850 area-area ini, atau mau entry cicil beli sedikit-sedikit juga bisa. Semakin ke bawah mungkin bisa semakin besar lotnya, tapi kalau dia jebol dari 1830 turun ke bawah bisa langsung di cut loss terlebih dahulu ya. Jadi begitu untuk MTEK. Memang dari volume ada peningkatan, untuk MACD dia mulai ada tekukan ya, dia ada mengarah ke bawah ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa tunggu di area support yang di bawahnya ini, yang menahan penurunan sebelumnya di 1830. Kalau dia jebol ya teman-teman mungkin bisa cut loss di 1820 ya. Jadi begitu untuk MTEK, targetnya ya kita bisa pasang di resisten di atasnya di area 1925 atau 1920 di resisten atasnya ya. Jadi begitu untuk MTEK, bisa manfaatkan koreksinya asalkan masih berada di atas support. Kalau dia jebol dari support ya langsung di cut loss. Jadi begitu untuk MTEK. Oke, selanjutnya ada MLPL. MLPL masih mengikuti skenario di video beberapa hari lalu ya, bahwa MLPL ini ada rising wedge ya, dan dia benar tertahan di support ini. Dan teman-teman bisa perhatikan untuk MLPL cukup berbahaya sebenarnya kalau rising wedge ini terkonfirmasi, karena ada rising wedge ini adalah pola continuation ya. Dia turun lalu rising wedge ya, lalu ada potensi dia untuk lanjut turun ya. Jadi untuk rising wedge ini cukup berbahaya. Target penurunan secara teknikal bisa kita ukur dari pola di belakangnya. Lalu kalau dia jebol ya dia bisa saja turun sampai 445, 440 ya secara teknikal ya. Tapi tentu saja dia masih punya supportnya di 500, dia ada support di 460, dia juga ada support ya. Jadi untuk MLPL di sini hanya mengingatkan untuk teman-teman berhati-hati ya, karena ada pola rising wedge. Dari volume ya, hari ini memang ada peningkatan, tapi dia candlenya closing di harga open ya. Lalu untuk MACD memang masih mengarah ke atas ya, namanya memang rising wedge ya. Jadi begitu untuk analisa hari ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan beberapa saham sedang berada di support-supportnya ya, berada di support-support. Beberapa saham berada di area neckline-nya ya, jadi bisa diperhatikan. Nah ini ada di neckline, MPPA juga ada di neckline ya. Jadi bisa diperhatikan untuk mau entry di mana ya. Jadi begitu untuk analisa hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like. Begitu juga subscribe bagi yang ingin terus update dari channel ini. Lalu bagi teman-teman yang ingin request untuk saham yang ingin dianalisa seperti dua saham request tadi, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Tulis harga average juga boleh supaya saya bisa memberikan masukan, atau hanya tulis
saham apa yang ingin dianalisa juga bisa ya. Jadi begitu. Bagi yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih.